syarrut ta'ami ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Ya, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah yang dilarang darinya orang yang mendatanginya itu miskin dan diundang kepadanya orang yang enggan atau kaya. Jadi ini walimah terburuk, ya. Walimah terburuk, tidak boleh dilakukan seperti ini. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bi'sat ta'amu ta'amul walimah yud'a ilaihil aghniya'u wa yutrakul masakin. Ya, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, diundang kepada orang-orang kaya dan ditinggalkan tidak diundang kepada orang-orang miskin, ya, seperti itu. Jadi walimah terburuk, walimah terjelek itu adalah walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja. Ya, biasanya itu dengan harapan biasanya sohibul hajjah itu pengen balik modal, ya, jadi ngundangnya yang kaya-kaya aja. Nah, ini nggak boleh. Ini dalam Islam disebut walimah terjelek, walimah terburuk, ya, nggak boleh. Rasulullah SAW melarang kita seperti ini. Maka yang dianjurkan adalah seperti apa? Yaitu mengundang semua pihak, ya, baik kerabat, sahabat, yang kaya, yang miskin, semuanya diundang. Dan lebih baik lagi, ya, ketika misalkan sohibul hajah itu mengundang fakir miskin secara khusus. Nah, ini lebih baik lagi nih, afdal, ya, lebih ahsan, ya, masya Allah. Nah, kemudian yang disunnahkan ketika mengadakan walimah adalah mengundang siapa sih sebenarnya? Mengundang orang-orang saleh, mengundang orang-orang yang bertakwa, baik yang kaya maupun yang miskin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun." Ya, janganlah engkau bersahabat melainkan dengan orang mukmin dan janganlah memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Ya, jadi ummahati fillah, kalau kita buat undangan nih, ya, kita membuat walimah. Walimah ini acara, ya, makan, mengundang seseorang, ya, bukan cuma pernikahan, ya, apa saja itu. Yang kita utamakan, dahulukan adalah apa? Orang-orang salih, orang-orang yang bertakwa, ya. Agar apa? Acara kita diberkahi, makanan kita diberkahi, ya. Kemudian kita mendapatkan apa? Pahala yang sangat besar. Yang pertama orang-orang salih. Kemudian yang kedua orang fakir miskin dari keluarga kita, kerabat kita, ya. Kemudian kenalan kita misalnya. Terus kemudian yang ketiga baru kita mengundang orang-orang kaya. Karena kebanyakan orang-orang kaya itu ummahati fillah, ketika dia diundang, ya, banyak dari mereka itu tidak menghargai undangan, atau banyak dari mereka tidak menghargai makanan yang kita suguhkan biasanya. Malah lebih bersyukur, menikmati itu biasanya orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan itu pahala yang besar bagi kita sebagai sohibul hajah, seperti itu, ya. Jadi kita harus tahu dulu prioritas tamu undangan yang akan kita undang. Jangan memprioritaskan orang-orang kaya, akhirnya orang miskinnya nggak diundang, apalagi orang-orang salihnya nggak diundang. Maka keberkahan tersebut akan dicabut, kemudian walimah kita akan digelari walimah terjelek, walimah terburuk, waliyadubillah, ya, karena kita sudah apa namanya, karena kita sudah maksudnya keluar duit banyak, ya, kita sudah berkorban segala hal, tapi qadarullah masyafal kita tidak bisa meraih pahala yang lebih besar ketika kita mengadakan walimah. Ya, ini diperhatikan ummahati fillah, ya. Karena ini masih jarang, masih orang sulit untuk mempraktekkan hal ini karena ini kadang ilmunya belum sampai, ya, kepada kita seperti itu. Karena kita sekarang sudah tahu nih 19 peserta di sini, ya, harus sudah paham berarti sekarang gimana sih cara kita ngundang orang-orang, ya, gimana caranya kita ngundang makan, ya, misalnya siapapun kerabat kita. Nah, caranya seperti itu. Prioritaskan yang salih dan bertakwa, kemudian yang fakir, kemudian baru orang kaya, seperti itu. Jadi semua pihak diundang. Baik, lanjut. Ada 3 macam walimah, ya. Walimah ini ada 3 macam. Ini dari segi fikihnya, ya.
Yang pertama, walimah yang hak, yang wajib. Nah, ini menurut sebagian ulama dan sunnah muakkadah menurut jumhur ulama, yaitu walimah yang diadakan pada hari pertama pernikahan. Itu disebutnya walimah yang wajib. Kemudian yang kedua, walimah sunnah, yaitu apa? Walimah yang diadakan pada hari kedua. Jadi sebagian ulama seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, itu memaknakan sunnah di sini adalah thariqah yang biasa dilakukan masyarakat. Jadi bukan sunnahnya Rasulullah SAW, ya, tapi ini walimah sunnah, jadi diperbolehkan. Ya. Kemudian yang ketiga, walimah sum'ah. Ya, sum'ah artinya ingin didengar orang lain. Jadi ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan dari orang lain, ya, maka walimah ini biasanya dilakukan di hari ketiga. Ya. Dan sum'ah ini sesuatu yang tercela dalam Islam. Nah, ini tapi pendapat ya, jadi fikihnya seperti ini. Tapi ada pendapat yang lain, ya. Ada pendapat yang lain. Walimah selama 3 hari. Ada ya orang-orang yang mengadakan walimah selama 3 hari. Termasuk para salafus soleh ini juga pernah mengadakan walimah selama 3 hari. Jadi pendapat, ada yang menganggap kalau sampai 3 hari, tapi apa namanya? Afwan, tolong ditutup mic-nya ya, yang ini. Jazakallahu khairan. Terus kemudian sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah justru menganggap walimah selama 3 hari itu sunnah. Dalilnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahi Sofiyah dan menjadikan pembebasannya dari perbudakan sebagai maharnya, serta beliau menjadikan walimahnya selama 3 hari. Jadi ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian, sekarang yang rajih, maksudnya yang hak ya, yang benar dalam masalah ini perlu dirinci dulu. Perlu dirinci dulu biar kita tahu mana yang hukum yang mana yang harus kita ambil. Kemudian yang pertama ya kita bahas dari walimah selama 3 hari ini atau lebih dari 3 hari ini. Biasanya ada ya orang ngadain walimah itu sampai 7 hari, ada ya. Nah, ini tidak diperbolehkan apabila, apabila. Jadi ada syarat kalau misalkan mengandung hal tersebut maka baru tidak diperbolehkan. Tapi kalau enggak maka diperbolehkan gitu ya. Yang pertama, niatnya adalah berbangga dan sum'ah tadi. Jadi kalau niatnya mau 3 hari atau lebih, tapi niatnya untuk berbangga-bangga karena kaya raya nih ya, atau sum'ah ya, ingin dipuji orang, dilihat orang, untuk mendapatkan sanjungan dan pujian, maka ini haram, tidak boleh. Ya, itu tidak diperbolehkan ketika ada niat ini. Kemudian tidak diperbolehkan lagi ketika ada niat yang kedua adalah apa? Yang diundang adalah orang-orang yang sama. Jadi misalkan ngadain walimah 3 hari atau 7 hari. Yang diundang itu aja 7 hari. 3 hari itu aja orangnya. Ya ini nggak boleh dalam Islam ya. Maka ini masuk dalam hadis ta'amul walimah awal yaumin haq wa ta'amu yaumis tsani sunnah wa ta'amu yaumis tsalits sum'ah ya. Jadi masuk ke yang tadi yang 3 macam walimah tadi. Makanan walimah pada hari pertama adalah hak. Makanan walimah pada hari kedua adalah sunnah, dan makanan pada hari ketiga adalah sum'ah. Ya, jadi ini masuk ke konteks hadis ini, ya seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan mengandung 2 unsur tadi, yang pertama dia mau berbangga-bangga, terus kemudian yang kedua yang diundang orangnya sama, maka kita tidak boleh melakukan walimah sampai 3 hari atau lebih, seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan walimah selama 3 hari atau lebih yang diperbolehkan tuh yang seperti apa? Nah ini ya, misalkan Antuna punya rencana nih, punya anak atau punya diri Antuna sendiri mau ngadain walimah lebih dari 3 hari, maka diperbolehkan dengan ada beberapa ketentuannya. Yang pertama, bukan untuk berbangga diri atau sum'ah. Jadi memang niat mau ngadain 3-7 hari itu memang untuk apa ya namanya mengiklan. Jadi untuk mengiklankan bahwa kita nikah gitu ya.
seperti itu. Terus kemudian yang kedua, yang diundang pada hari selanjutnya, misalnya kedua atau setelahnya. Nah ini semuanya sampai 7, misalnya 7 hari. Atau misalnya sampai 3 hari aja. Nah itu orang-orang yang berbeda dengan undangan yang pertama. Jadi saking banyaknya kolega misalnya, relasi, teman, sahabat, kerabat, saking banyaknya, maka kalau misalkan dijadikan di satu hari itu nggak cukup waktunya atau nggak cukup tempatnya, maka kita mengantisipasi dengan mengadakan walimah sampai 7 hari, misalnya seperti itu ya. Nah ini diperbolehkan dalam Islam. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan lagi ketika tujuannya itu supaya semua pihak itu keundang, ya. Tapi mereka nggak bisa kita undang dalam satu hari, maka harus dilakukan beberapa hari. Nah ini baru diperbolehkan kita melakukan walimah lebih dari satu hari. Nah ini tindakan sebagian salafus saleh ini seperti ini. Ya, dari Hafsah bintu Sirin berkata, tatkala ayahku menikah, beliau mengundang para sahabat selama 7 hari. Ada dalam riwayat lain, beliau mengundang para sahabatnya selama 8 hari. Ya, jadi dengan orang-orang yang berbeda, tidak sama. Nggak itu doang yang diundang, seperti itu ya. Baik, selanjutnya Imam Al-Bukhari rahimahullah termasuk orang yang tabi'in yang membolehkan walimah selama 7 hari. Dengan alasan yang pertama, hadis yang melarang walimah pada hari ketiga menurut beliau itu tidak ada yang sahih. Kemudian yang kedua, lafaz dari hadis tentang walimah tersebut disebutkan mutlak, jadi nggak ada pembatasan 2 hari atau 3 hari. Kemudian yang ketiga, adanya amalan sebagian salaf yang mengadakan walimah selama 7 hari. Jadi pendapat yang rajih adalah boleh dilakukan ketika tadi ya memenuhi syarat yang disebutkan. Boleh melakukan walimah lebih dari 1 hari. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sumbangan walimah. Jadi bagi orang-orang yang mampu ya di kalangan sahabat kita atau kerabat kita dan seterusnya itu dianjurkan untuk apa? Memberikan sumbangan untuk membantu mempersiapkan dalam mengadakan walimah pernikahan. Apalagi kalau misalkan sahibul hajah ini atau mempelai wanita pria ini orang yang kurang mampu. Misalnya dia punya kerabat, sahabat, tetangga atau teman ya. Yang mampu dan mereka afdol gitu, lebih baik membantu menyumbang hartanya untuk mengadakan walimah tersebut, seperti itu. Sebagaimana pada walimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Khaybar, ya beliau menikahi Sofiyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda, "Man kana indahu syai'un falyaji bih." Siapa saja yang memiliki sesuatu, maka hendaklah dia datangkan. Ya, jadi datang semua nih, lalu dibentangkan kain. Ada yang datang membawa susu kering, ada yang datang membawa kurma, ada pula yang membawa minyak samin. Jadi pada saat perang ya, ini pada saat perang karena Sofiyah itu putri dari raja Yahudi yang ditaklukkan di perang Khaybar. Ya. Kemudian dibuatlah makanan dari bahan-bahan tersebut. Ya, kemudian mereka memakannya ya sebagai suguhan walimah dan minum dari air yang tergenang bekas air hujan ya karena lagi posisi perang ya. Jadi seadanya lah intinya gitu ya. Nah, itulah walimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sofiyah radhiyallahu anha. Kemudian bagaimana dengan hukum patungan keluarga? Misalkan ada patungan keluarga nih untuk acara walimah, maka diperbolehkan ya. Misalkan kerabat atau anggota keluarga nih patungan untuk menggelar acara walimah, misalnya ponakan, saudara, dan seterusnya. Nah, ini termasuk bentuk ta'awun ya, bantu-membantu dalam kebaikan ya. Dan ketakwaan untuk calon mempelai. Begitu pula pada sahabatnya ya, kemudian masyarakat ya boleh misalnya memberikan sejumlah uang ya kepada sahibul hajah kemudian dicatat. Nah, seperti itu ya. Kebiasaan seperti di Indonesia juga seperti itu ya, kita memberikan uang untuk sahibul hajah yang mengadakan hajat
Nah, ini diperbolehkan dalam Islam. Nah, kemudian ya, dan ketika ada pihak lain dari sahabat atau masyarakat yang mengadakan acara, maka sahibul hajah tadi juga memberi sejumlah yang sama atau lebih. Jadi kadang kan ada tuh orang-orang yang kalau misalkan dapat amplop ya pernikahan itu dicatat gitu, dari fulana sekian, dari fulana sekian, dari fulana sekian gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan orang-orang yang datang jadi tamu itu, misalnya mereka ngadain hajat juga, mereka nyumbang dengan jumlah yang sama dengan yang disumbang sama tamu sebelumnya, seperti itu. Itu biasa di Indonesia juga ada tuh kebiasaan kayak gitu. Itu nggak apa-apa, nggak masalah selama nggak dianggap utang, ya, selama nggak dianggap utang. Jadi itu cuman untuk saling membantu, ta'awun, ya, itu boleh dalam Islam. Syaratnya, ya, pertama sahibul hajah itu memang memerlukan bantuan yang pertama. Terus kemudian yang kedua, bantuan atau sumbangan itu sifatnya sukarela, ya, dan bukan paksaan. Itu diperbolehkan. Terus yang ketiga, bantuan itu tersebut bersifat ta'awun, ya, bukan sebuah pinjaman hutang yang harus dibayar lebih, maka itu adalah riba, nggak boleh. Dan kalau misalkan itu disebut hutang, maka seperti akad jual beli walimahnya, maka itu tidak diperbolehkan, diharamkan, ya. Yang diperbolehkan adalah ta'awun, jadi saling membantu. Ya, misalnya A ngadain hajat, B nyumbang 1 juta, sama A dicatat, tapi nggak dianggap hutang ya, cuman karena dicatat karena bentuk terima kasihnya dicatat sama dia. Terus B itu ada hajat juga, terus A nyumbang 1 juta, nah itu nggak apa-apa. Tapi nggak ada akad itu. Kalau misalkan nih A nyumbangnya cuma 500.000 ke B, terus B-nya ngamuk, nah ini baru nggak boleh, ya. Berarti sifatnya bukan sukarela atau ta'awun, seperti itu. Yang benar adalah apa? Sukarela dan meniatkannya untuk ta'awun, tolong menolong, seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita akan bahas sekarang undangan walimah. Nah, memenuhi undangan walimatul urus itu secara khusus adalah wajib, ya. Kemudian undangan selain walimatul urus, ya, ada ikhtilaf di kalangan ulama dan yang rajih tetap wajib memenuhinya. Tayyib, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyujib." Apabila salah seorang dari kalian diundang ke acara walimah, maka hendaklah dia penuhi. Kemudian dalam lafaz Muslim yang lain disebutkan falyatiha, ya, hendaklah dia mendatanginya. Jadi perintah ini hukum asalnya wajib. Jadi kalau kita diundang walimah itu hukum asalnya kita wajib hadir dan memenuhi undangan. Kemudian dalam riwayat Muslim, ya, disebutkan dalam lafaz idza du'iya ahadukum ila walimah ursin falyujib. Apabila salah seorang di antara kalian diundang ke acara walimatul urs, maka hendaklah dia patuhi. Kemudian dalam lafaz lain juga disebutkan idza da'a ahadukum akhahu falyujib ursan kana au ghairah. Apabila salah seorang di antara kalian mengundang saudaranya, maka hendaklah dipenuhi baik undangan urs maupun yang lain. Ya, jadi intinya wajib, ya. Jadi perintah-perintahnya jelas bahwa kita wajib mendatangi undangan walimah. Baik walimatul urus, ya, pernikahan ataupun yang lain. Nah, bagaimana dengan undangan selain walimah? Maka dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib, fa in syaa'a ta'ima wa in syaa'a taraka." Apabila salah seorang di antara kalian diundang makan, maka penuhilah. Kalau dia mau, maka silahkan dia makan. Dan jika dia mau, silahkan dia tinggalkan. Ya, seperti itu. Jadi makanan di sini ini umum, ya, bukan cuma walimatul urs,
tapi yang lain. Kadang kita diundang makan sama orang atau bertemu sama orang, makan segala macam. Ini kewajiban kita adalah kita hadir. Seperti itu. Maka yang menguatkan, ya, dalil yang menguatkan sisi kewajiban memenuhi undangan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa man lam yujib ad-da'wata faqad asallaha azza wa jalla wa rasulahu. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Insyaallah ya. Jadi dalilnya kuat bahwa kita wajib memenuhi undangan seperti itu. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah merinci dalam masalah ini. Yang pertama, jika yang mengundang adalah pria, maka kita wajib memenuhinya, wajib dipenuhi. Ini untuk ikhwan ya, untuk pria ya. Jadi kalau yang mengundang pria, maka wajib dipenuhi. Jika yang mengundang pihak wanita dan pria, maka juga wajib dipenuhi. Namun jika yang mengundang adalah pihak wanita, sementara dia tahu pihak pria juga akan mengundangnya di tempat yang sama, maka memenuhinya adalah sunnah. Karena walimah itu sebenarnya tanggung jawab dari pihak pria, seperti itu. Jadi maksudnya kalau misalkan kita dapat undangan nih, biasanya ada orang-orang yang ngadain acara itu dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki. Jadi dua-duanya ngadain sama gitu ya. Nah, kalau misalkan kita dapat undangan yang seperti ini, maka kita yang wajib itu kita mendatangi undangan dari pihak prianya. Ya, kalau yang pihak wanitanya, sunnah hukumnya. Seperti itu. Cukup yang pihak pria saja. Tapi kalau misalkan satu undangan, tapi itu dari pihak pria dan wanita, maka kita wajib mendatanginya. Seperti itu. Kemudian, bagaimana ketika memenuhi undangan walimah sedang berpuasa? Nah, ini gimana nih? Maka dalam Islam dianjurkan kita tetap memenuhi undangan tersebut walaupun kita sedang berpuasa. Maka ketika kita melakukan puasa wajib atau mengqadha puasa wajib nih, maka kita nggak boleh membatalkannya. Kita cukup mendoakan kebaikan, ampunan ya dan keberkahan kepada sahibul hajah. Tapi kalau misalkan kita sedang melakukan puasa sunnah, maka boleh kita batalkan ya dan nggak ada kewajiban qadha. Ya, dan lebih dianjurkan lagi ya kita membatalkan puasa tersebut kalau misalkan tuan rumah itu meminta dengan sangat. Maksudnya misalkan kita nih yang datang ke rumah keluarga ya atau siapa ya, teman atau apa. Terus mereka bilang, "Ini udah masak dari tadi loh buat kamu gini-gini," kan biasa ada kayak gitu ya. "Oh, ayo dong dicicipin." Nah, kita nih posisi puasa sunnah nih. Maka yang afdol ketika kondisi seperti itu karena tuan rumah sangat memaksa, maka kita membatalkan puasa. Kita makan walimah tersebut ya. Dalilnya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am." Apabila salah seorang dari kalian diundang, maka hendaklah dia penuhi. Jika dia berpuasa, maka hendaklah dia mendoakan kebaikan. Jika dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia makan. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas sekarang tentang uzur-uzur ya. Kita tidak menghadiri suatu walimah. Jadi ada beberapa uzur dalam syariat ini yang membuat hukum menghadiri walimah ini menjadi tidak wajib atau bahkan bisa jadi tidak boleh menghadirinya. Di antaranya yang pertama ya adalah ketika walimah tersebut ada kemungkaran. Jadi maksudnya ada kemungkaran yang sudah kita bahas ya, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada walimah. Nah, kalau misalkan kita sebagai yang diundang ini mampu untuk mengubahnya, maka kita wajib datang di walimah tersebut dan mengingkari dan mengubahnya. Misalnya ada musik nih, tapi kita bisa nih ngerubahnya. Ya kita datang ke situ, terus kita berusaha untuk mengubah, anggap konsep acaranya agar tidak ada musik.
Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala taq'udanna ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sungguh janganlah dia duduk pada hidangan yang diedarkan miras padanya. Biasanya ini terjadi juga di Indonesia ya. Pernikahan-pernikahan ya, orang-orang awam biasanya dia ada suguhan-suguhan miras ya, minuman keras. Maka kita apa ya, tidak wajib untuk hadir ya, bahkan bisa jadi haram untuk hadir dalam walimah seperti itu. Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu berkata, aku pernah membuatkan makanan. Lalu aku mengundang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau pun datang dan melihat beberapa gambar makhluk bernyawa. Ternyata habis itu beliau pulang. Aku bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apa yang menyebabkan engkau pulang? Ya. Beliau menjawab, inna fil baiti sitran fihi tasawiru wa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawiru. Sesungguhnya di rumah tadi ada satir, kain penutup ya, padanya ada gambar makhluk bernyawa. Dan sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa, seperti itu ya. Makanya Rasulullah nggak jadi masuk. Baik. Kemudian ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu tiba di Syam, beliau diundang oleh seorang pembesar Syam yang beragama Nasrani. Maka beliau berkata, "Inna la nadkhulu kana isakum min ajli as-suwari allati fiha." Ya. Jadi kata Umar, sesungguhnya kami tidak akan memasuki gereja-gereja kalian sebab adanya gambar-gambar makhluk yang bernyawa di dalamnya. Kemudian Al-Uza'i rahimahullah berkata, la nadkhulu walimatan fiha tablun wala mi'zafun. Kami tidak akan masuk pada acara walimah yang di dalamnya ada gendang dan alat musik. Ya, seperti itu. Jadi ini apa ya, uzur-uzur yang kita bisa nggak usah hadir gitu di walimah, sebuah walimah. Kemudian dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang membuatkan makanan untuk beliau, untuk Abu Mas'ud. Kemudian dia mengundang beliau. Kemudian beliau bertanya, apakah di rumah ada gambar makhluk? Ya. Kemudian dia menjawab, iya ada. Beliau pun enggan untuk masuk hingga dia mematahkan gambar tersebut, baru kemudian beliau masuk. Ya, seperti itu. Jadi kemungkaran tersebut bisa dicegah, kemungkaran tersebut bisa diberhentikan gitu oleh kita, maka kita wajib untuk hadir dan memberhentikan kemungkaran tersebut. Nah, kemudian jika ada kemungkaran dalam walimah itu, maka ada 3 kemungkinan. Jadi kesimpulan dari menghadiri acara walimah adalah ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kita tetap hadir. Ya, kalau misalkan kita hadir dan tidak mengingkari kemungkaran tersebut, maka ini tindakan yang diharamkan dalam Islam. Karena dia berkomplot, ya, berserikat dengan sahibul hajah dalam hal dosa dan maksiat. Ya, maka ini tidak boleh dalam Islam ya. Kemudian yang kedua, ketika hadir dan mengingkari kemungkaran tersebut. Jadi hadir tapi kita mengingkari kemungkaran tersebut. Nah, jika pengingkaran dia ini punya pengaruh besar hingga kemungkaran tersebut disingkirkan, maka kehadiran dia ini hukumnya wajib seperti yang tadi ya. Cerita-cerita yang tadi para sahabat Rasulullah ya, mereka itu bisa menyingkirkan kemungkaran tersebut. Ya, maka mereka hadir itu wajib hukumnya. Karena di satu sisi dia menghadiri undangan, di sisi lain dia menghilangkan kemungkaran. Kemudian yang ketiga, hadir dan tidak ridho dengan kemungkaran yang ada.
hadir dan tidak ridho dengan kemungkaran yang ada. Maka kewajiban kita adalah apa? Berupaya menghilangkan kemungkaran tersebut. Tapi kalau misalnya berhasil, maka kita boleh mengikuti acara walimah tersebut. Tapi kalau nggak berhasil, maka kita harus segera pergi dari tempat tersebut. Jadi maksudnya nggak usah lama-lama di tempat walimah yang banyak kemungkaran, tapi kita nggak bisa nyegahnya, gitu ya. Triknya sebenarnya bisa seperti ini. Kita hadir di awal waktu sebelum kemungkaran itu terjadi, atau hadir di akhir waktu ketika kemungkaran tersebut selesai dilakukan. Jadi kita nggak dapat dosanya, tapi kita memenuhi undangan sahibul hajah seperti itu. Kemudian meminta udzur langsung kepada sahibul hajah bahwa kita nggak bisa hadir. Kemudian sahibul hajah memaklumi dan memberikan udzur. Ya, ini yang bisa kita lakukan ketika kita ada udzur syar'i tidak bisa hadir dalam walimah. Kemudian ketika sahibul hajahnya seorang non-muslim, maka kita tidak wajib untuk menghadiri walimahnya. Kemudian jika sahibul hajahnya ahlul bid'ah, maka ini tergantung. Kalau misalkan ahlul bid'ahnya sampai terhukumi kafir atau fasik, maka kita tidak perlu hadir. Tapi kalau misalkan masih ahlul bid'ah yang dalam tanda kutip tidak mengeluarkan dia dari Islam, ya, masih bukan melakukan dosa-dosa yang besar seperti itu, maka kita boleh menghadiri walimahnya. Kemudian bagaimana dengan makanan yang disuguhkan dari hasil yang haram? Kalau misalkan kita tahu, ya, misalkan gini, misalnya sahibul hajah ini nyuri kambing, ya, atau nyuri makanan, kemudian disuguhin di acara walimahnya dia. Terus yang diundang, kita nih, misalnya yang diundang nih, kita tahu kalau itu hasil curian. Maka kita nggak perlu hadir, kita nggak perlu makan, ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan orang yang punya hajah ini pekerjaannya itu, hasil dari pekerjaannya itu tercampur antara halal dan haram, ya, misalnya kecampur antara harta halal dan harta riba, maka kita masih boleh memenuhi undangannya, ya, kita masih boleh memenuhi undangannya. Nggak wajib, tapi juga nggak haram ketika kita bisa menghadirinya, seperti itu. Karena dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memenuhi undangan orang Yahudi, ya, dan Rasulullah juga memakan daging kambing bakar yang dihadiahkan oleh seorang wanita Yahudi kepadanya. Padahal orang-orang Yahudi itu dari zaman Rasulullah itu udah dikenal memakan riba dan bertransaksi dengan riba, tapi Rasulullah menghadiri undangan mereka. Jadi kaidahnya itu ada dua hal. Yang pertama, diharamkan karena zat barangnya, ya. Maka tidak boleh misalnya pemilik harta atau orang yang tahu barang tersebut dari yang haram memakannya dan menerimanya sebagai hadiah atau memenuhi undangannya untuk makanannya. Jadi misalnya kayak tadi, ya, sahibul hajahnya nyolong nyolong kambing, ya, atau nyolong makanan. Terus kita tahu itu hasil colongan semua itu makanannya, maka kita tidak boleh memakannya karena itu zatnya haram, ya. Jadi kita nggak boleh makan itu. Kita udah tahu, karena kita udah tahu, ya. Nah, kalau misalkan karena usaha dan pekerjaannya yang haram, maka yang dosa adalah yang kerja, sang pemilik, sahibul hajahnya. Jadi dia sebenarnya kan nggak boleh makan dari hasilnya tersebut. Tapi kalau hasil dari yang dia kerja itu dijadikan suguhan walimah, diberikan kepada orang lain, ya, dengan undangan-undangan makanan tadi, maka boleh orang-orang lain tersebut memakannya dan memenuhi undangannya. Seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan ummahati fillah, ketika ada walimah, ya, sahibul hajahnya ini orang yang melakukan pekerjaan maksiat atau misalnya hal yang mengandung keharaman, maka kalau misalkan ketika kita tidak hadir, itu bisa menjadi pukulan bagi sahibul hajah, terus kemudian membuat mereka berhenti dari perilaku haramnya, maka kita lebih baik tidak hadir. Jadi untuk apa, pelajaran untuk dia. Tapi kalau misalkan
orangnya dalam tanda kutip nggak mau dengerin orang ya modelnya, dia tetap melakukan kemaksiatan dan keharaman tadi, maka yang berdosa dia bukan kita. Jadi kita boleh hadir di acaranya orang tersebut. Kemudian uzur yang biasa kita bisa Afwan, suaranya hilang, Ustazah. Oh, tayyib. Dari kapan hilangnya ini? Dari uzur. Tayyib. Ada masyaqqah tadi ya. Jadi kalau misalkan sakit atau jaraknya jauh, ya maka kita tidak perlu memenuhi undangan, tapi kita menyampaikan uzur tersebut kepada sahibul hajah. Seperti itu. Kemudian uzur yang lain, misalnya undangannya bersifat umum, ya nggak khusus gitu. Misalnya nggak ada namanya, misalnya Halida Kudah, itu kan khusus berarti buat anak. Tapi kalau misalnya bersifat umum, keluarga besar, nah itu kan banyak tuh. Nah kalau kayak gitu, itu berarti nggak khusus untuk orang-orang tertentu. Jadi kalau misalkan sudah diwakilin, itu nggak masalah kita nggak hadir seperti itu, ya karena judulnya keluarga besar tadi ya. Kemudian karena walimah ini adalah undangan makan atau minum, fillah, maka sebagian ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram ya, juga membawakan hadis-hadis tentang makan dan minum dalam bab walimah pada kitab An-Nikah. Jadi maksudnya kita harus tahu adab makan dan minum juga untuk apa menghadiri acara walimah dan untuk kegiatan kita sehari-hari juga ya. Maka di sini kita akan menyebutkan nih berapa adab-adab ya tersebut secara umum, secara global ya, melengkapi pembahasan walimah. Karena walimah itu artinya undangan makan ya. Kemudian adab-adab makan. Kita akan bahas adab-adab makan. Ini udah biasa ya, mungkin Antuna sudah tahu semua, mudah-mudahan dipraktekin ya. Di antara adab-adab makan adalah yang pertama, kita membaca basmalah. Misalnya cukup dengan bismillah. Atau ada pula yang membolehkan dilengkapkan bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian yang kedua kita menggunakan tangan kanan, nggak boleh pakai tangan kiri, haram ya, karena syaitan yang menggunakan pakai tangan kiri. Kemudian yang ketiga kita makan yang ada di depan kita, jadi nggak rakus kalau lagi walimah ya. Kalau misalkan banyak makanan dalam satu piring, maka boleh kita mengambil dari tengah kemudian dimakan ke depannya, boleh ya. Kemudian adab-adab tersebut disebutkan dalam hadis dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu yang masyhur ya, samillaha wa qul biyaminik wa qul mimma yalik ya. Kemudian adabnya lagi apa? Memakan dari tepi-tepian nampan. Jadi kalau misalkan kita datang walimah terus disuguhinnya nampan gitu ya. Biasanya kalau nasi Arab itu pakainya nampan ya. Maka kita makannya dari tepi-tepian nampan tersebut, bukan langsung dari tengah. Kenapa hal itu terjadi? Karena barokah itu turunnya di bagian tengah. Jadi biar semuanya dapat keberkahan, maka makannya dari tepi. Seperti itu, bukan dari tengah langsung. Ya. Baik. Selanjutnya, tidak makan sambil ittiko. Ya. Itu maksudnya apa? Bertelekan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Jadi atau salah satu sisi badan kita tuh agak condong gitu. Jadi nyenderan kalau bahasa kita ya. Atau bersandar, menyandarkan punggung pada tembok. Jadi kalau makan itu jangan seperti itu. Kemudian adab selanjutnya adalah apa? Tidak mencela makanan. Jadi kalau kita suka makan, kalau nggak suka ditinggalin, nggak boleh dicela. Kemudian adab selanjutnya makan dengan 3 jari. Jadi jari jempol, tengah jari telunjuk sama jari tengah. Ini ya. 3 jari dan menjilatnya jika selesai. Ini sunnah ini. Diperbolehkan juga makan dengan sendok. Jadi boleh ya. Kemudian menjilati tempat makan, piring atau semisalnya. Itu boleh. Itu sunnah ya.
Kemudian doa setelah makan. Mudah-mudahan hafal semua ya doa setelah makan. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fih, ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, tulus dan penuh berkah, yang senantiasa dibutuhkan, diperlukan dan tidak bisa ditinggalkan wahai Tuhan kami. Itu doa pertama. Atau ini yang masyhur ya, yang sering dipraktekin biasanya, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan memberiku rizki berupa makanan tanpa daya dan kekuatan dariku. Jadi doa atau doa-doa yang lain yang warid yang datang dengan sanad yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi adabnya sesudah makan itu berdoa. Baik, kemudian adab-adab minum. Bagaimana adab-adab minum? Yang pertama menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala sebelum minum. Sambillah ya, bismillah ya. Kemudian minum dengan tangan kanan, nggak boleh tangan kiri. Sama ya, walaupun alasannya tangan kanannya kotor, pegang aja ya, tetap kita harus pakai tangan kanan. Kemudian bernafas 3 kali di luar bejana minuman. Jadi nggak boleh kita nafas di dalam gelas atau botol atau apapun itu. Nggak boleh kita nafas di dalamnya. Kemudian ya tadi dilarang bernafas dalam bejana. Kemudian tidak minum langsung dari mulut bejana air. Maksudnya apa? Pakai gelas. Nggak langsung kalau bahasa Jawanya dikokop ya. Jadi kayak pakai langsung teko di minum gitu nggak boleh. Ya nggak, adabnya nggak boleh. Kemudian afdalnya minum sambil duduk. Tapi boleh juga minum sambil berdiri. Tapi lebih baiknya dengan duduk. Kemudian yang tidak boleh juga makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak. Itu nggak boleh. Kemudian membaca hamdalah setelah minum. Itu nggak boleh. Itu yang dianjurkan. Alhamdulillah. Jadi sesudah minum kita membaca Alhamdulillah. Kemudian hal tersebut bisa kita baca di kitab Riyadhus Shalihin, ya, adab makan karya Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kitab-kitab adab yang lain. Ya, ini lebih merinci lagi adab tentang makan dan minum ini, dalil dan penjelasannya. Kita ngambil globalnya aja. Kemudian ya yang dianjurkan bagi para hadirin pada kita nih yang hadir ya ketika walimah itu apa? Selesai kita makan, maka apa yang dilakukan? Mendoakan sahibul hajah. Jadi juga cuman makan doang. Cuman makan suguhannya, tapi kita nggak ngedoain siapa yang nyuguhin. Maka ini bukan adab dalam Islam. Dalam Islam itu kita diajarin adab, kita mendoakan orang yang memberikan makanan pada kita. Siapapun, ya, bukan cuma acara walimah, atau itu siapapun yang ngasih makanan sama kita, maka kita doain mereka. Apa doanya? Yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini doa pertama. Ya Allah, berkahilah mereka pada apa yang telah Engkau rizkikan kepada mereka dan ampunilah serta rahmatilah mereka. Atau Allahumma at'imman at'amani wasqiman saqani. Ya Allah, berikanlah makanan kepada orang yang telah memberiku makan dan berilah minum kepada orang yang telah memberiku minum, ya. Atau doanya akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah wa aftara indakum as-saimuna. Semoga orang-orang yang baik menikmati makanan kalian dan para malaikat bersolawat untuk kalian dan orang-orang yang berpuasa berbuka di sisi kalian. Masya Allah ya. Jadi Islam tuh lengkap ummahat ya. Jadi kita tinggal praktek ya. Allah dan Rasulnya sudah menurunkan ajaran yang sangat mudah, yang sangat lengkap dan mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adab kita, ya selesai makan, mendoakan sahibul hajah, kemudian apa? Mendoakan pengantin. Jangan lupa ini sering lupa ini ya. Mendoakan pengantin dengan kebaikan dan barokah. Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu. Atau barakallahu fikuma wa barakalakuma fi binaikuma. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dan memberi keberkahan bagi kalian berdua pada rumah tangganya. Atau doa yang lain,
Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu dan melimpahkan berkah atasmu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir doanya adalah alal khairi wal barakati wa alal khairi ta'irin. Semoga senantiasa di atas kebaikan dan keberkahan dan di atas sebaik-baik bagian. Masya Allah ya. Semuanya lengkap sudah doanya ya, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal dipraktekin kalau kita datang walimah ya, insya Allah. Hadza wallahu a'lam. Ini materi tentang walimatul urs. Insya Allah kita akan sambung di pekan depan dengan materi tentang malam pengantin ya. Karena pembahasan tentang akad nikah dan resepsi sudah selesai. Jadi kita masuk ke malam pengantin seperti itu. Tayyib, hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke moderator, tafadhali. Tayyib, jazakillah khairan Ustazah atas materinya, Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dari apa yang disampaikan oleh Ustazah dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Ana lanjutkan ke sesi tanya jawab. Mohon maaf kepada yang tadi sudah mengirimkan di kolom chat, bisa dikirimkan ulang pertanyaannya karena tadi Ana sempat keluar dari Zoom sehingga pertanyaan Antuna hilang. Kalau gitu Ana langsung ke yang raise hand dulu. Ada Ukhti Sofi Ummu Ubay, silahkan Ukhti, open mic-nya. Assalamualaikum Ustazah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiki barakallah. Ini ada dua pertanyaan Ustazah. Yang pertama yaitu kalau tadi dijelaskan Ustazah kalau walimahan itu lebih baiknya itu habis akad terus mungkin jarak 3 hari. Tapi ada juga di lingkungan kami itu biasanya gini Ustazah, karena masih kuliah orang tuanya daripada nanti anaknya terjatuh ke maksiatan dinikahin dulu. Terus walimahannya nunggu setelah selesai kuliah itu hukumnya gimana Ustazah? Itu yang pertama Ustazah. Terus yang kedua itu di sini itu kan sering menaruh tempat untuk naruh amplop itu loh Ustazah di depan. Nah itu ada sebagian yang mengatakan kok kayak orang minta-minta gitu. Nah di satu sisi itu ada yang menyuruh udah dikasih itu biar nginain semuanya. Tapi di sisi lain sih Sohibul Hajah itu enggak enakan lah kayak istilahnya nyadong gitu lah minta-minta. Gimana Ustazah menurut syariat yang sebenarnya? Mungkin itu saja Ustazah. Jazakillah khairan. Wa jazakillah khair wa barakallahu fiik, Musofi. Ana coba yang pertama dulu. Ini kalau nggak salah Ana tangkepnya. Jadi mereka nikah duluan, terus habis itu nanti kalau sudah selesai kuliah baru walimah gitu ya, benar nggak? Sudah begitu leres ya. Ya. Kalau kayak gitu masih diperbolehkan sunnah, tapi sebenarnya afdalnya itu disegerakan diadakan walimah karena iklan ya. Jadi kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa anak kita nih misalnya itu sudah menikah dan ini sebenarnya menutup celah fitnah ya dari masyarakat kita ini. Takutnya nanti kelihatan ya kan laki perempuan bareng-bareng udah maksudnya dianggapnya cuma pacaran padahal sudah nikah. Nah, ini sebenarnya mengundang fitnah, mengundang omongan yang tidak enak. Jadi makanya ahsan afdal di Islam itu diajarkan kita ketika setelah menikah mengadakan akad nikah maka kita langsung walimah ya, itu lebih baik dan lebih afdal. Tidak usah menunggu, tidak perlu menunggu sesudah kuliah terlalu lama kayaknya. Tapi kalau misalkan diadakan seperti itu ya itu tetap masih sunnah. Karena dia masih mengiklankan ya, memberitahukan informasi bahwa mereka menikah seperti itu ya. Tapi lebih baik ahsannya itu langsung ya, bukan ditunda-tunda terlalu lama karena itu membuka celah fitnah dari masyarakat kita seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang kedua Ana kurang mudeng ini Gimana tadi pertanyaannya? Kurang jelas? Itu kebiasaan di sini kalau ada walimahan itu kan ada tempat naruh amplop gitu loh, sumbangan gitu loh Ustazah. Itu semacam kotak itu loh, kayak kotak amal kayak gitu kan. Tapi itu kan untuk naruh itu. Nah itu ada sebagian di kalangan kami itu ada mengatakan itu tuh kayaknya kita sudah tidak pantas lah, seolah itu kayak meminta dikasih gitu. Nah tapi ada di sisi lain mengatakan ya nanti kalau yang mau ngasih gimana kayak gitu. Nah itu menurut syariat yang lebih utama yang mana Ustazah? Ya tadi kita kembali ke yang tadi ya, kalau yang dari pembahasan yang tadi diperbolehkan dalam syariat.
ya. Jadi kalau misalkan mau naruh amplop, tempat amplop tuh di depan ketika kondangan itu diperbolehkan. Karena tidak menutup kemungkinan, berarti kan sohibul hajah itu memerlukan bantuan, ya kan? Dengan dia menaruh amplop, walaupun acara itu sudah digelar, tapi kan tetap kita nggak tahu apa mereka ngutang atau apa, atau mereka pinjam ke keluarga dan sebagainya, kita nggak tahu kan ke kondisinya sohibul hajah. Tapi kalau mereka misalnya udah naruh amplop di depan, tempat amplop, berarti mereka ya meminta bantuan seperti itu. Beda dengan misalnya nih ada orang-orang yang kaya raya, mereka udah nulis nih di undangannya, tidak menerima sumbangan apapun, baik maupun hadiah. Nah itu sudah selesai, berarti kita nggak perlu bawa amplop maupun hadiah seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya udah adat ya di Indonesia ya, seperti menaruh tempat amplop di depan acara walimah. Dan itu nggak masalah selama ya itu tadi kata Ana, tidak menjadi akad jual beli atau akad hutang. Yang penting kita ngasih benar-benar sukarela, ikhlas, mau ngasih berapa aja. Nggak ada di situ ada tulisannya 100.000 minimal, nggak ada ya. Seperti itu. Jadi harus sesuai sukarela orang yang mau ngasih. Hada wallahu a'lam bishawab. Maksudnya bukan suatu aib gitu ya Ustazah? Lah, bukan suatu aib. Rasulullah SAW juga tadi kan anak cerita ya di pernikahannya dengan Sofiyah radhiyallahu anha, beliau membenangkan kain. Kemudian orang-orang menyumbang makanan yang ada di mereka seperti itu. Itu diperbolehkan dalam Islam. Makanya tadi dibahas kan itu bentuk ta'awun, tolong menolong seperti itu, bukan aib. Jazakillah khairan Ustazah. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Ya, Thayyib. Semoga terjawab Ukhti Sofi. Selanjutnya dari kolom chat ada Ummu Rais dari Subang, Jawa Barat. Pertanyaannya, jika kita diundang ke acara walimah, namun pada saat acara walimah qadarullah kita sakit sehingga tidak bisa hadir, apakah tetap wajib bagi kita memenuhi undangan itu di lain hari, atau apakah boleh kita mendatangi sahibul hajat di hari lain? Syukron, jazakillah khairan Ustazah. Silahkan Ustazah. Ahsan lah baksa. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa datang nih pernikahannya, tapi kok kayak sahabat banget deket, atau misalnya keluarga nih, terus kita pengen sowan lah bahasa Jawanya ya, pengen datang gitu ziarah lah baksa, malah bagus ya. Jadi maksudnya kita menghargai dia karena dia udah ngundang kita, nggak apa-apa, nggak masalah. Wallahu a'lam. Ya, Thayyib, semoga terjawab Ummu Rais. Selanjutnya dari yang raise hand lagi ada Ukhti Hidayah Hisham. Silahkan Ukhti, open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bismillah. Siapa tadi yang raise hand? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Hidayah Hisham, silahkan. Oh, Tayyib, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasahlan, Ukhti Hidayah. Ya, jazakillah khair Ustazah atas pemaparannya. Ini Hidayah mau tanya Ustazah, waktu walimah dulu Hidayah ini kan menerapkan pemisahan laki sama perempuan. Tapi dulu Hidayah pernah kerja di rumah sakit dan rekan-rekan diundang. Ke teman-teman yang kerja itu ada yang ikhwan itu nggak mau masuk, nggak mau dipisah. Mereka itu kepingin lihat pengantin perempuannya, maksa. Akhirnya mereka nggak jadi masuk ke pernikahan, pulang kecewa. Nah, bagaimana menyikapinya? Apa Hidayah harus minta maaf atau gimana Ustazah? Jazakillah khair. Jazakillah khair, Masya Allah. Nah, kalau begini ini nggak perlu minta maaf ya, karena nanti menerapkan syariat, kemudian ada orang-orang yang awam tidak mengerti syariat, yang diperbaiki adalah penasihat. Jadi kita memberikan alasan kenapa kita melakukan hal tersebut, bukan malah kita minta maaf. Kalau kita minta maaf berarti kita salah, ya. Tapi kondisinya di sini mereka yang salah. Harusnya mereka nih secara logik ya, maksudnya secara benernya itu harusnya menghargai bagaimana keputusan walimah yang mereka hadiri, kan gitu. Mereka kan tamu, bukan penyelenggara acara, kecuali mereka keluarga dekat atau misalnya orang tua, saudara kandung dan sebagainya. Itu masih mending ya. Tapi ini mereka rekan kerja, hanya rekan kerja. Jadi mereka harusnya secara etika juga logikanya itu
Mereka menghargai apa yang dilakukan oleh anti ketika pernikahan. Misalnya anti memisah laki dan perempuan itu ahsan, itu afdal, itu bagus. Nah, tapi mereka karena awam, mereka merasa itu apa namanya ya, tidak memberikan kebebasan kepada mereka melihat pengantin pria wanitanya, karena pengantin wanitanya temannya mereka. Nggak bisa seperti itu ya. Di syariat itu kita tidak menggunakan perasaan, tapi kita menggunakan ilmu, kita menggunakan syariat yang ada. Maka yang harus dilakukan adalah apa? Memberikan ilmu tentang hal tersebut, ya, bukan meminta maaf. Kalau minta maaf tuh berarti kita lagi salah. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Thayyib, semoga terjawab Ukhti Hidayah. Ya, jazakillah khair Ustazah. Wa iyaki. Selanjutnya ada dari Ukhti Sari di Bandung. Pertanyaannya, bagaimana dengan lagu berbahasa Arab tanpa musik saat walimah? Apakah itu juga tidak boleh? Silahkan Ustazah. Boleh. Ini kan syair ya maksudnya ya. Jadi kalau hanya syair itu diperbolehkan. Lihat, syairnya tidak mengandung kemaksiatan, tidak mengandung kekejian, tidak mengandung sesuatu yang dalam tanda kutip keburukan, maka diperbolehkan. Apalagi kalau misalnya syairnya tentang doa-doanya. Doa-doa pengantin ya biasanya ya. Nah, itu diperbolehkan ya. Yang penting nggak ada musik. Ya, musiknya sebenarnya yang diharamkan ya, seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Iya, Thayyib, semoga terjawab Ukhti Sari. Selanjutnya silahkan, apakah masih ada yang mau bertanya? Boleh raise hand. Ana kasih kesempatan untuk satu orang lagi, silahkan. Ya, jika sudah tidak ada, sesi tanya jawab Ana tutup. Silahkan Ustazah, mungkin ada tambahan sebagai penutup. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kegiatan kajian parentingnya sudah selesai ya tentang walimatul urs ya, semoga bisa kita ambil ilmunya, kemudian kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan menasihati orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Ana berharap kepada Allah Azza wa Jalla ya untuk meneguhkan hati kita dan memudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu ya, tidak bosan-bosan untuk menuntut ilmu syar'i karena ilmu itu luas ya, terutama tentang fikih pernikahan, karena insya Allah bab ini ya kita akan terus berlanjut kepada bab rumah tangga. Jadi stay tune ya. Jadi bagi antuna yang mungkin baru hadir ya, ahlan wa sahlan. Kemudian bagi antuna yang sudah lama hadir, semoga tetap istiqomah. Terus kemudian kita bertemu lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya dengan materi yang tadi malam pengantin insya Allah ya, semoga Allah berikan kita kemudahan untuk melaksanakan kajian tersebut. Tetap semangat ya. Kemudian salam kepada keluarga semuanya. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Thayyib, jazakillah khairan Ustazah Halidah Kudah atas materi dan waktunya yang luar biasa. Insya Allah menjadi amal jariah bagi Ustazah. Semoga kita semua bisa mengambil ilmu dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita dan juga menyebarkannya lagi kepada kaum muslimin, sehingga amal solih ini tidak hanya berhenti di tempat tapi bisa tersebar ke seluruh muslimin. Ana mohon maaf jika ada kekurangan Ana sebagai moderator siang hari ini. Semoga Allah mengampuni Ana. Jazakunallah khairan kepada ummahat yang telah menyempatkan waktu untuk hadir menuntut ilmu bersama-sama di kajian kita. Semoga Allah hitung sebagai amal solih dan pemberat timbangan kita di hari akhir kelak. Ana tutup kajian siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah.